Jadi cuma banyak orang yang lari dari rahmat Allah kan. Kalau hujan kan orang lari kan. Iya, nah, betul. Seperti kambing ya Sidi. Kambing yang takut air. Iya betul. Betul lah tuh. Allah. Rasanya tanpa kita membuang masa Sidi, mungkin kita boleh mulakan. Boleh Sidi. Insyaallah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah pada hari ini sekali lagi kita bersiaran dalam segmen Sembang-sembang santai. Di hari ini ada kelainan di mana kita bawakan tetamu yang sangat-sangat istimewa yang datang jauh daripada bumi Indonesia. Itu daripada Banten ke Sabah hari ini insyaallah. Alhamdulillah. Jadi kita mau berkenalan loh dengan sosok seorang ulama muda asal daripada Banten. Jadi Sidi boleh perkenalkan sedikit biodata. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Amma ba'd. Nama saya Tubagus Muhammad Imam Ibrahim. Usia apa ya itu ya, confidential. Usia 12 tahun. 12 tahun tambah 17. Tubagus adalah satu gelaran khas buat keturunan di Banten, macam Nick di Kelantan lah. Dan Nick ada Wan kan. Nah, macam itulah kurang lebih. Jadi saya asli Banten, ibu saya, ayah saya pun asli Banten. Asli Banten. Jadi Sidi, sebelum kita ke topik yang kita mau bincangkan nih kan. Sidi sering ulang alik Sabah Banten. Alhamdulillah Sabah nih setahun terakhir nih lah. Setahun terakhir. Kalau Semenanjung udah hampir 2 tahun. Awalnya Semenanjung. Awalnya pun itu saya niat mau menghadiri pernikahan kawan saya di Mesir dulu. Saya dulu kuliah di Mesir. Ada kawan dari Malaysia berkahwin, jadi saya mau bagi tahniah. Tapi waktu itu sekali saya ikut jadwal jauhlah Sidi Rahimuddin ke utara, ke Kedah, Pinang sekitarnya. Karena beliau waktu itu tak ralat badannya, letih lah. Karena jam sangat tuh program itu. Sehari bisa 5-6 tempat begitu kan. Akhirnya beberapa jadwal beliau wakilkan kepada Al-Fakir. Mendadak lah. Kita kaget. Walaupun kita ada pengalaman di Indonesia kan, beberapa acara kita suka isi, tapi ini negeri orang, khawatir tersalah bahasa, orang tak paham kan. Tapi ya itulah, karena kita niat melaksanakan perintah guru, alhamdulillah Allah tanamkan husnudzon ke manusia, khususnya orang-orang Malaysia lah, sehingga dari situ Al-Fakir justru diminta ulang-alik terus. Jadi sampailah akhirnya ada jadwal tetap lah di Malaysia ini. Insyaallah. Jadi sekarang ada jadwal tetap juga untuk Sabah nih, Sidi. Insyaallah. Ya, karena kita yang sekarang sedang ada program untuk meningkatkan quality pengajar madrasah. Ya, agar quality pelajar juga terangkat. Karena kan kita tahu secara umum pendidikan di Sabah ini, khususnya pendidikan agama, di bawah daripada standar daripada Semenanjung kan. Jadi kita cobalah untuk upgrade. Lagi-lagi itu atas perintah dan izin guru dan orang tua. Alhamdulillah. Jadi satu keberkahan di mana kita dapat kunjungan daripada orang-orang soleh. Amin. Menyebarkan ilmu, lagi-lagi di bumi Sabah nih khususnya. Alhamdulillah. Jadi Sidi, apabila kita bercakap mengenai Tubagus tadi. Jadi Tubagus ini satu gelar bangsawan yang mempunyai maksud apa sebenarnya? Sebenarnya Tubagus itu ada yang secara bahasa Sanskerta, itu artinya orang. Bagus itu artinya mulia lah, bagus. Mulia. Dia asimilasi gelar daripada Sayyid atau Syarif. Karena kita tahu Tubagus ini nasabnya bersambung kepada Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pendiri Kesultanan Banten. Sultan Hasanuddin adalah putra daripada Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Kita kenal sebagai salah satu wali songo. Dan kita tahu wali songo adalah semuanya adalah daripada zuriat Rasulullah SAW. Hanya karena proses asimilasi budaya,
Datuk Wali Songo dulu, Syekh Jumadil Kubro ini yang dakwah masuk ke Nusantara, dan keturunannya kemudian mendirikan kesultanan-kesultanan. Ini dari mulai Campa, Patani, Kamboja, ya, Patani, Kelantan, sampai Jawa, kemudian ke Sulu, ya, Filipina, itu semua itu satu keluarga besar. Gitu. Apa tuh? Anak-anak. Iya. Maaf, ada gangguan sebentar. Ya. Nah, masing-masing mereka ini karena mereka membaur dengan masyarakat sekitar, berkahwin dengan orang-orang sekitar, makan makanan sekitar, bahasa sekitar, sehingga akhirnya sampai kepada penyematan gelar pun menggunakan bahasa lokal. Masya Allah. Baik, jadi yang kita paham sebenarnya itu bagus itu adalah tingkat ataupun dalam bahasa yang lain tuh orang yang mulia maksudnya. Ya, Syarif lah, atau Sayyid. Syarif atau Sayyid. Atau orang kenal sekarang Habib gitu. Habib, Masya Allah. Nah, jadi Sidi asal keturunan sebenarnya daripada Kesultanan Banten. Ya. Sultanan Banten. Betul. Sultan Hasanuddin ya tadi. Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin. Masya Allah. Jadi keberkahan untuk kita hari ini dapat wawancara seorang yang berdarah Rasulullah SAW Astagfirullah. daripada Kesultanan Banten. Astagfirullah. Jadi Sidi, sebelum kita ke tajuk utama kita, jadi matlamat utama Sidi di Sabah nih adalah apa matlamat utama Sidi di Sabah nih? Apa yang Sidi ingin kecapi di sini? Karena saya melihat begini, Sabah ini mempunyai potensi keislaman yang sangat tinggi. Karena kita lihat misalkan di kota-kota besar yang memang sudah padat orang, metropolis, itu karakter individualis itu sudah dominan. Sementara di Sabah ini saya masih lihat karakter masyarakatnya masih gotong royong. Kemudian juga dengan banyaknya suku bangsa, budaya dan bahasa yang berbeza. Dan secara statistik persentasi daripada Islam ini kan tidak begitu tinggi macam di Semenanjung atau di Pulau Jawa khususnya. Itu dominan sekali kan, persentasi dia tinggi. Maka karena saya merasa penerimaan di Sabah ini sangat tinggi kepada Al-Fakir yang dhaif ini, akhirnya saya azamkanlah punya cita-cita untuk totalitas berdakwah di negeri Sabah ini. Itu pun awalnya atas izin dan perintah guru. Sekali lagi, saya tidak berani berbuat sesuatu, apalagi melangkah, memutuskan sesuatu yang besar, kalau bukan atas arahan daripada guru. Karena di situ ada ridha Allah kan. Ya, utamanya ibu saya. Ayah saya sudah wafat. Nah, alhamdulillah di Sabah ini saya juga diminta untuk membimbing beberapa madrasah atau pondok pesantren. Khususnya adalah meningkatkan kualitas SDM, sumber daya manusia. Karena Islam ini agama yang dibangun dengan ilmu dan peradaban. Bukan hanya modal semangat. Orang kalau hanya modal semangat tapi tak ada ilmu, bisa jadi ekstremis, macam ISIS, macam Khawarij kan. Atau sebaliknya, orang punya ilmu saja tapi tidak punya ghirah jihad, jadi murji'ah, jadi liberal. Ya, memang mereka rajin mengaji, mengkaji, membahas dialog, tapi tak ada ghirah pada agama itu. Nah, maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini di keduanya. Kita punya ghirah yang tinggi pada agama, tapi juga dibangun di asas keilmuan. Baik. Jadi topik utama kita pada hari ini itu membincangkan isu-isu semasa yang melibatkan para pemuda, khususnya di Malaysia dan Indonesia juga lah. Jadi Sidi, saya mau tanya, pandangan Sidi mengenai pemuda-pemuda zaman ini macam mana? Pemuda-pemuda zaman ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Masalah paling utama orang muda saat ini adalah overthinking. Kita bisa lihat dalam survei statistik penyakit depresi, penyakit mental health dan sebagainya kan. Sehingga orang sekarang itu dia tidak punya endurance, kebanyakannya lah. Macam orang-orang tua kita dulu. Kenapa? Karena memang keadaannya menyokong untuk terjadi seperti itu. Contoh kasus. Orang tua kita dulu kalau mau minum dia kena timba. Rugi dulu kan. Betul. Lepas tuh ambil kayu bakar. Lepas tuh tiup, masak kan. Untuk lepas panas kena tunggu dulu. Ya, sejukkan lagi. Untuk mendapat minum saja dia memerlukan beberapa proses. Untuk dapat cahaya,
Dia kena ambil apa? Orang Indonesia sebut Petromax apa di sini? Di sini mungkin lampu Pijar. lampu tanah, minyak tanah, lampu minyak tanah. Lampu minyak tanah kan? Kena bakar lu nyalakan, tutup pakai kaca apa kan? Gantung. Itu pun terangnya tidak seperti lampu sekarang kan. Akhirnya orang dulu itu karena untuk achieve something itu they need to menjalani beberapa proses sehingga mereka punya mentalitas syukur yang tinggi. Karena dia tahu proses. Nah, kita dilahirkan di zaman modern yang semua serba ada. Listrik tinggal pencet, pijit ya orang sini sebut. Air Tekan. dispenser mau dingin, mau panas, mau sejuk. Panas ada aircon, ya kan? Nah, semua di ujung jari ya. Semua di ujung jari. Sekarang ada internet pula. Mau makan saja sekarang cukup dari kamar pencet tombol datang. Betul. Karena segalanya serba instan, serba praktis dan cepat, sehingga ketika menghadapi masalah pun mereka inginnya instan selesainya. Shortcut, semua mau shortcut. Semua mau shortcut. That's the problem. Karena tidak mengalami proses itu. Sementara kalau kita lihat ya, orang-orang anak-anak Yahudi itu atau orang-orang bangsawan kerajaan lah yang masih ada, mereka anak-anak itu dididik betul-betul menjadi pribadi yang tangguh, tidak diberikan fasilitas yang memanjakan sedari kecil agar menghargai proses, begitu kurang lebih lah. Sehingga akhirnya mereka menjadikan overthinking segala sesuatu itu karena kurang bisa beradaptasi. Nah, adaptation itu kan kemampuan dasar kita survive. Itulah kira-kira. Baik. Jadi Sidi, menurut daripada kalau kita boleh bahas di antara dua kaidah, sudah kaidah Islam dan kaidah yang open lah kita cakap. Dalam menyelesaikan overthinking macam mana pula sih? Overthinking ini kan permasalahan pikiran. Kiranya. Pikiran itu datang dari mana? Dari hati. Pikiran itu mesti dari hati. Antum kalau sedang jauh, pikirkan anak tidak? Kenapa pikirkan anak? Kenapa tidak pikirkan anak orang lain? Kenapa pikirkan anak antum? Hah? Lumrah. Because we love them. Yes. Karena kita cinta. Nah, cinta ini menggerakkan kita dari mulai pikiran menjadi kata menjadi tindakan kan. Tindakan kemudian menjadi habit dan jadi karakter. Nah, berarti asalnya segala sesuatu di hati. Nah, masalah orang sekarang itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum. Di antara yang paling aku takutkan terjadi di umatku itu bukan syirik. Syirik sekarang mana ada orang Islam menyembah pohon? Yang paling takutkan itu apa? Tuftaha alaikumud dunya. Pertama, dimudahkan oleh dunia, urusan dunia kalian. Sehingga yatasabaqun. Sehingga berebut. Dan bukan saling memberi tapi saling mengambil. Bukan saling mengalah tapi saling menggeser. Yang kedua apa kata Nabi? Dha'ful yakin. Yaitu lemahnya keyakinan. Menarik bahwa di zaman Imam Junaid al-Baghdadi, beliau seorang ulama besar lah, setelah tabi'ut tabi'in generasinya, abad ketiga. Itu beliau melalui satu pemakaman kuburan, ditanya oleh tukang gali kubur. Tukang gali kubur apa di sini sebutnya? Tukang gali kubur juga. Sama lah, tukang gali kubur ya. Dia tanya, ya Syekh, aku sudah bekerja di sini berpuluh tahun. Tapi saya sering mendapati ketika aku menggali kuburan untuk mayat yang baru, kan kalau di Arab itu kan dia gali ulang kan? Ya. Kuburan yang sudah digunakan diulang lagi. Aku sering mendapati orang yang ketika wafat dihadapkan ke kiblat, tapi ketika aku gali lagi membelakangi kiblat. Kenapa itu Syekh? Syekh Junaid al-Baghdadi tersenyum dan menjawab, itu karena semasa hidupnya mereka meragukan masalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah. Karena orang yang meragukan rizki Allah itu kan seorang membelakangi Allah. Tidak yakin. Kita nafas dari Allah, nyawa dari Allah, hidup dari Allah, bergerak karena Allah. Semua dari Allah, tapi kenapa masalah rizki tidak yakin? Sehingga saya suka sekali pada satu quotes. Menghina Tuhan itu tidak mesti kamu menginjak Al-Quran, merobek Al-Quran, menggambar karikatur Nabi, tapi menghina Al-Quran itu kamu tidak yakin besok akan mendapat rizki dari Allah. Itu kamu sudah menghina Allah. Orang sekarang kan begitu. Mau menikah, takut. Mau punya anak, takut. Betul tak? Nah, betul. Semua takut. Overthinking. Macam apa ya? Dia menjadi Tuhan bagi dirinya sendiri. Karena dia mengandalkan dirinya sendiri. Bukan Allah. Tapi orang yang pasrah. Contoh kasus lah. Saya di satu masjid bertemu 2 orang. Salat berjamaah.
Saya perhatikan obrolan mereka itu. Karena saya sedang pikirkan. Kemudian orang tua ini tanya kepada anak muda. Kamu sudah rumah tangga? Sudah Pak. Katanya. Berapa anak kamu? Sudah 2 Pak. Masya Allah beratnya sekarang membiayai Bo. Mengeluh. Si orang tua tersenyum. Ditanya sama, kalau Bapak berapa putranya? Alhamdulillah anak saya baru 12. Katanya. 12. Lihat secara mental. Yang satu mengatakan sudah 2. Padahal 2 itu kan sedikit. Sedikit. Tapi yang satu mengatakan Sudah 12. Alhamdulillah. bukan sudah. Baru saja 12 kan. Artinya apa? Artinya dia punya kesiapan kalaupun Allah bagi 20, 30, 40. Dia punya mentalitas itu. What's the secret? What's the secret? Percaya kepada rezeki yang Allah berikan, reda, Ya, ketetapan Allah. satu saja. Menyerahkan segala urusan hidup ini. Kepada Allah, Masya Allah. Tawakal. Tawakal. Itulah. Baik. Jadi di antara zaman-zaman kita sekarang macam CD cakap, zaman kita ini adalah zaman yang serba di hujung jari. Instan. Instan. Jadi CD, dalam konteks sekarang nih, macam mana kita mau mungkin training kita punya mental supaya lebih kuat. Saya kita tahu bahwasanya semua benda di ujung jari kita, di telepon kita, kan. Sedangkan atau kita di rumah kita sekalipun, semua di ujung jari saya kita mampu memiliki segala-galanya sekarang, kan. Jadi macam mana kita perlu kuatkan mental kita tuh? Apa kaidah yang mungkin boleh disarankan kepada golongan muda nih? Kalau antum sakit jantung atau sakit paru-paru, datang ke mana? Dokter. Dokter kan, hospital. Gelisah, cemas, galau, kalau orang Indo sebutlah. Lemah keyakinan, wahan cinta dunia, sifat amarah, temperamental, semua itu kan penyakit hati. Maka datang kepada dokter hati. Masya. Siapa itu dokter hati? Yaitu para ulama Rabbani. Ulama yang mewarisi sifat-sifat Rasulullah SAW yang diizinkan oleh Rasulullah secara bersanad. Ya, dia menjadi mursyid. Orang katakanlah tasawuf lah obatnya. Kalau mau tanya apa obat zaman sekarang, tasawuf. Karena semua problematika itu kan muncul dari hati. Dan dalam Islam yang khusus menangani hati adalah tasawuf atau tazkiyatun nafas. Dan tasawuf itu bukan dengan kamu baca buku, mendengarkan banyak ceramah, kemudian kamu banyak dialog, diskusi, bukan itu. Kata Sidi Imam Junaid Al-Baghdadi, aku tidak mendapatkan ilmu itu min qil wal qal. Bukan dari banyaknya perkataan, baca, bukan. Tapi min khidmah minal ju' wa khidmati ahlil kaman. Dari lapar artinya mujahadah. Banyak puasa, tahajud, sedekah, kurangi makan, kurangi bercakap, kurangi berbual yang tidak penting. Kurangi. Dan itu harus atas bimbingan guru, wa khidmati ahlil kaman. Dan mengkhidmah ahli kamal. Itu guru murabi mursyid. Karena orang sekarang ini banyak mendapatkan pengajaran. It's a big difference. Baik. Jadi sini bila kita bicara pasal tasawuf ataupun dalam konteks yang kita cakap bertarikat, yang kita tengok di zaman kita hari ini, terutama mungkin di Malaysia khususnya kan, ada segelintir orang yang sangat-sangat macam boleh dikatakan sangat tidak suka lah dengan tasawuf dan dengan tarikat ni dan sebagainya kan. Tapi Sidi melihat daripada konteksnya, adakah tasawuf ni sudah sinonim dengan orang Nusantara? Ya, yang pertama orang kalau memusuhi tasawuf dia sama dengan mengingkari ihsan. Karena esensi daripada tasawuf ini kan ihsan. Rukun agama kita ini kan 3, iman, Islam, ihsan. Iman, akidah, tauhid, Islam, syariat, fikih, ihsan, tasawuf atau tazkiyatun nafas atau zuhud. Orang berdebat masalah bahasa. Zaman Nabi tidak ada istilah tasawuf. Tasawuf itu adalah bid'ah, satu ungkapan baru. Loh, zaman Nabi tidak ada istilah muhadits. Tidak ada istilah fuqaha, ahli fikih. Tidak ada istilah hadis dhaif, hadis hasan, hadis sahih, tidak ada. Kalau kita mau main istilah, tidak ada istilah nahu, sorof, balaghah, semua. Balang kaidah-kaidah i'rab, rafa, nasab, khabar, jazm, tidak ada. Jadi
istilah itu berkembang kan, tatawur, mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan zaman. Kebutuhan tuh keperluan ya. Tapi paham lah, Ya, Sabah ini kan. paham. Kalau di Semenanjung saya kata itu gelak lah mereka. Perlu ya, Ya, keperluan zaman. Ya, macam kata zaujah. Zaujah itu tidak ada dalam bahasa Arab. Adanya zauj, pasangan. Munculnya kata zaujatun itu ketika Islam berkembang, orang tidak paham bahasa Arab, ulama ahli faraid mawaris sulit untuk membedakan mana istri, mana suami. Maksudnya awam sulit membedakan. Akhirnya dibuatlah kata zaujatun. Makanya kalau kita lihat Al-Quran aslinya, ya ada muskun anta wa zaujukal jannah. Zauj. Wahai Adam, tinggallah engkau dan zaujmu. Sekarang zauj kalau kita lihat di kamus jadi suami. Apakah Nabi Adam jadi homo? Gay, naudzubillah kan? Nauzubillah. Artinya itu secara bahasa mengambil perkembangan. Perkembangan. Asalnya zauj saja pasangan. Tidak ada zaujat. Yang kedua, apakah tasawuf ini sinonim dengan Nusantara? Iya. Kenapa? Karena sejarah Islam masuk ke kita ini, yang membawanya adalah para sufi. Makanya dia sudah masuk, melusuk ke dalam budaya, ke dalam jiwa. Karena tasawuf ini kan sifatnya halus. Bila saya masukkan, punya gelas itu kan, ada gelas. Saya masukkan batu besar. Dia sudah penuh, masih ada ruang tak? Batu-batu besar? Itu besar. Masih ada. Masih ada. Karena batu besar kan tidak simetris, misalkan kan? Oh iya. Ya kan? Masih ada ruang. Batu kecil. Batu kecil sudah penuh, masih pada ruang tak? Mungkin. Oke. Jadi sini macam kita cerita tadi sinonimnya tadi, tapi terputus di tengah jalan tadi ya. Ya, betul. Sampai belimbing. Oh, ya. Itu ada nilai-nilai pekerti tasawuf untuk bertasawuf, untuk bersawuf. Pak guru, maka gurunya adalah setan. Lalu sah. Menghadap kiblat, memenuhi rukun, syarat, dia cakap begini. Mam, apa bedanya orang dulu dengan orang sekarang? Apa kata saya? Orang dulu amalnya 100 meter, bicaranya baca Quran malas, sholat mah. Ya kan? Kalau orang sekarang, lihat. Sini tak apa, panggulah. Orang sekarang, cakapnya 1000 meter, amalnya mungkin tidak sampai 1 meter. Nah, itu bisa kita buktikan secara analisis. Ataupun bertasawuf. Maksudnya kan contoh, mungkin ada setengah kita nih yang baru belajar agama. Boleh kita bertarikat terus? Ataupun perlu lagi lepas tahap-tahap tertentu baru kita boleh bertarikat dan sebagainya? Tarikat itu bukan suatu fase di mana macam begini. Macam pokok tuh kalau sudah tumbuh ada batangnya, kemudian batang itu menumbuhkan dahan kan, tangkai ya Rosi. Tangkai kemudian mengeluarkan bunga, bunga kemudian melahirkan buah. Nah, akar ini namanya iman, batang itu namanya Islam, buah itu namanya ihsan. Paham ya? Sebenarnya untuk bertasawuf betul, kenapa lulus dulu fardu ain? Cukup fardu ain saja. Apa sih fardu ain kita? Ya, secara iman kita memenuhi pembahasan dasar tentang mengenal Allah, ilahiyat, mengenal Nabi, nubuat, sam'iyat. Apa yang kita dengar, berita-berita gaib. Kalau dalam Islam cukup mengetahui ibadah dasar harian. Tahu rukun salat, tahu syarat salat, ya. Tahu haji, sampai haji lah pembahasan itu. Kemudian dan tidak perlu dalam, artinya fardu ain saja. Yang mana sifatnya kata ulama al-ma'lum minad din bid-darurah. Jadi sesuatu yang walaupun orang awam kena faham, mesti satu keniscayaan, tidak boleh tidak. Seperti hafal Fatihah. Seawam-awamnya orang Islam kena hafal Fatihah karena itu rukun salat. Dan seterusnya. Kena tahu Allah itu tunggal dan seterusnya. Itu syaratnya. Jangan kamu bertasawuf salat tidak. Ini rukun utama. Itu kan syarat. Syarat itu kan di luarnya. Kalau rukun kan di dalam. Rukun utama bertasawuf adalah mempunyai guru, mursyid, murabbi. Nanti kriterianya juga, kategorinya dia ada beberapa tahap, ada beberapa jenis syaratnya seperti sanad.
Jadi tidak bisa orang di gua, di gunung, zikir 20 tahun, rambut panjang, kuku panjang, turun dari gunung, oh, aku kemarin jumpa Nabi Khidir, aku diangkat jadi mursyid hakekok, bukan hakikat, hakekok katanya, ya, wallahu alam. Nah ini pengaku-ngaku, ini bomo biasanya, bukan mursyid, gitu. Baik. Macam jadi sebenarnya kita kena lepas fardu ain. Lagi yang terbaik dah lah maksudnya. Ya. Yang sangat terbaik itu apabila kita sudah lepas fardu ain tuh Ya. yang kita bertasawuf. Betul. Baik Sidi. Jadi melihat daripada konteks masyarakat khususnya pemuda nih kan. Apa nasihat yang penting yang ingin Sidi sampaikan kepada semua lapisan pemuda nih, khususnya pemuda-pemuda Islam yang mungkin boleh dikatakan sekarang nih tengah jauh daripada agama. Mungkin kisah ini famous ya. Mungkin banyak orang sudah menceritakan. Tapi dulu kerajaan Islam Andalusia dan Cordoba yang dipegang Islam ya, Ya. Granada dan sekitarnya. Itu kan superpower, melahirkan banyak ulama. Bahkan Ibnu Malik itu kan nama dari seorang pengarang Alfiyah. Orang mana itu? Spain. Spain. Spanyol kan. Masih ada kuburannya di Cordoba ya, Cordoba. Ya, sudah Zara sana. Belum. Nama. Mudah-mudahan Zara sana. Insyaallah. Antum kan mengambil tafaul nama dari situ kan Ibnu Malik. Baik. Ketika orang kafir ini ingin menghancurkan Islam, dia lihat dari mana? Dari anak mudanya. Kenapa? Karena asyababu sirrul amalul ummah wasirru nahdatiha. Pemuda adalah harapan umat dan rahasia kebangkitannya. Kita tidak bisa mengharapkan perubahan kebangkitan dari orang tua, tidak bisa. Dah tak ada tenaga dah. Ya. Tapi anak muda, kena anak muda, revolusioner. Nah, kerajaan kafir ini, yang kecil ini, mengirim utusan untuk melihat bagaimana keadaan anak mudanya. Antum beralih, tahu kan kisah ini kan? Tahu. Pertama dia datang, lihat anak muda nangis di luar di masjid, ditanya kenapa saya tidak dipilih untuk ikut berperang berjihad karena kemampuan memanah saya masih lemah dan sebagainya. Jadi dia sedih itu karena tidak bisa menghambakan diri kepada Allah. Ahlan. Karena dia punya orientasi hidup tuh hanya untuk Allah, purpose of life. Yang kedua, kenapa kamu menangis? 10 tahun kemudian kan? Kenapa kamu menangis? Saya tidak menyelesaikan hafalan Quran dan hadis saya, sehingga saya disuruh keluar dari kelas. Masih tinggi kan himahnya kepada ilmu. Yang kemudian Intel ini mengatakan jangan sekarang. 10 tahun kemudian ada pemuda nangis. Kenapa kamu menangis? Jawabannya karena diputuskan pacar. Saat itulah tahu kualitas pemuda sudah lemah, sudah rosak. Akhirnya kata Intel ini sekarang serang. Diserang terbukti hancur. Karena ketika anak muda ini sudah tidak punya purpose of life, tujuan hidup, maka dia hanya hidup seperti, maaf, Buya Hamka mengatakan kan, kalau hidup sekedar hidup, Babi di hutan juga. babi di hutan itu. Kalau bekerja sekedar bekerja, Kera di hutan juga kerbau di sawah pun bekerja ya. bekerja. Lembu pun bekerja. Sehingga akhirnya anak muda sekarang apa? Sekolah untuk dapatkan sijil untuk dapatkan kerja untuk dapatkan gaji agar hidup enak. Orientasinya bagaimana hidup enak, tapi lupa bagaimana mati enak. Dan ingat, kematian itu tidak menunggu kamu tua. Tidak menunggu kamu sakit. Sahih. Betul. Dia datang baghtatan, begitu saja. Wallahu a'lam. Baik. Jadi alhamdulillah kita telah mendengar satu kalam yang sangat indah, sangat penting buat para pemuda tuh. Jadi kalau dibahas mengenai pemuda ini adalah sumber kebangkitan sebenarnya. Sumber kebangkitan dan kekukuhan sesebuah, mungkin boleh dikatakan sesebuah negara, sesebuah dinasti dan sebagainya yang berkaitan dengan ini. Jadi pemuda ini sebenarnya aset. Betul. Pemuda aset. Jadi jika pemuda itu berpenyakit, maka terkemudiannya itu akan menyebabkan kerosakan dan kehancuran kepada sesuatu negara dan sebagainya. Ya. Jadi soalan terakhir Sidi, terakhir sebelum kita buka kepada penonton ya. Jadi Sidi khususnya kalau kita cakap ini mengenai pribadi lah, pribadi kan.
apa yang sebenarnya sangat memberi motivasi Sidi untuk boleh dikatakan menuntut ilmu, ya, sampai ke luar negara menuntut ilmu, belajar dan sebagainya. Dan sekarang nih pula menyebarkan ilmu. Apa motivasi yang untuk diri Sidi sendiri, motivasi yang sangat besar sehingga kan mengambil tugas-tugas yang sebegini berat? Saya dari kecil melihat ayah saya, figur berarti ya. Saya punya role model ayah saya. Dia seorang ulama juga, tuan guru. Sehingga kita terinspirasikan. Ya kan? Kalau ini kembara aspirasi, kalau saya kembara inspirasi. Kembara inspirasi, Masya Allah. Kemudian saya banyak baca sejarah. Perjuangan para nabi. Kan Quran itu kalau kita periksa, sebenarnya 70% isinya adalah kisah. Cerita. Kenapa sih ada cerita? Itu untuk meneguhkan hati sebenarnya. Dan ibrah, pelajaran. Sehingga dengan kisah-kisah itu kita jadi termotivate. Sehingga di alam pikiran saya dari kecil itu, yang dibayangkan saya itu Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Kan nama saya Ibrahim. Saya baca cerita Ibrahim, baca tentang Musa, Sulaiman, Harun. Sehingga yang saya tahu dari kecil itu, hidup ini adalah persoalan tentang hak dan batil, persoalan tentang tauhid dan syirik, persoalan tentang kebenaran dan kesalahan, pertarungan peradaban tentang malaikat dengan setan, para nabi dengan iblis, kemudian jatuh bangun peradaban Islam. Itulah mungkin ya. Yang paling kuat sih sebenarnya doa ibu saya. Doa ibu saya. Kunci dia. Kunci dari segala-gala kunci. Ya, dan Allah beri taufik. Itu saja. Nah, jadi sebelum kita akhiri wawancara kita sembang-sembang santai pada hari ini, jadi seperti biasa kita buka 3 soalan kepada para sahabat yang menonton live kita nih. Jadi 3 soalan sebelum kita menutup live kita. Jadi jangan lepaskan peluang. Ini adalah peluang kemasan untuk kita bersoal jawab dengan ulama muda kita di sini. Jadi kalau kita melepaskan peluang ini maknanya kita dalam kerugian. Kerugian ilmu daripada Sidi Tubagus Muhammad Imam Ibrahim daripada Banten nih. Jadi kita tidak tahu kapan ataupun bila masanya lagi yang kita akan bersama-sama dengan Sidi. Jadi ambillah waktu sekarang nih untuk bersoal jawab bersama Sidi, insya-Allah. Jadi bolehlah tanya semua apa jenis soalan pun, tapi janganlah melibatkan sudah kawin nggak belum. Itu isu. Atau politik. Atau politik. Jangan, tidak. jangan. Politik negeri Malaysia. Kita paham. Baik. Jadi ada soalan, sahabat-sahabat semua yang menonton ada soalan. Mungkin sahabat yang mendengar pun mungkin boleh bagi soalan. Mungkin yang ada di sini mana tahu ada soalan. Jadi bolehlah diutarakan sebelum kita tutup live kita, insya-Allah. Ada soalan? Azik lah baca. Soalnya bagaimana persiapan kita sebagai muslim menjaga agama Islam? Bagaimana persiapan kita sebagai muslim? Boleh untuk bacakan baru jelas. Baik. Soalan ini, Sidi, bagaimana persiapan kita umat Islam ini untuk menjaga agama Islam? Betul? Memegang agama Islam di akhir zaman kata Nabi seperti orang menggenggam batu bara. Digenggam panas, dilepaskan hilang. Maka kena kuat dengan cabaran ujian. Bagaimana persiapannya? Adalah dengan mendidik diri, menempa diri. Pedang tuh untuk menjadi pedang, jadi tempah, dibakar, diinginkan lagi, dipukul lagi. Beras bisa menjadi nasi, Selepas ditanam, dimasak, ditanahkan, panas dia dibakarkan. Meja nih, meja bisa jadi meja, kayu bisa menjadi meja. Dipotong, digergaji, diserut, kemudian dipaku, dicat lagi, ya kan? Sehingga jadi berharga. Sehingga jadi kokoh dan kuat. Nah, begitulah proses hidup. Jika kamu keras kepada dirimu, maka dunia akan menjadi lunak. No. Jika kamu lunak kepada dirimu sendiri, dunia akan keras kepada kamu. Dan begitu kuat orang-orang urusan dunia ya. No. Kalau kita kiaskan kepada agama pun begitu. Kita harus terdidik. Sehingga rohani kita boleh menjadi modal untuk kita menghadapi kehidupan ini. Jadi jangan putus asa. Oh sekarang zaman orang tua dulu tak ada dada, tak ada free sex, tak ada pornografi, tidak mudah lihat aurat dan sebagainya, ya kan? Iya betul. Tapi ujian orang tua dulu juga tidak main-main. British,
Spain, Belanda. Belanda, Holland, penjajah. Hah? Jangan kan oke macam sekarang kamu boleh berbisnis, berniaga, sholat, maulid, akbar semua. Pistol Pak di kepala kan? Ya, kadang saudari kita diperkosa, naudzubillah. Ini sebenarnya bukan seberapa besar ujiannya, tapi seberapa kuat jiwa kita menghadapi itu. Maka jangan minta ya Allah ringankan ujianku, bukan. Tapi ya Allah kuatkan jiwaku untuk menghadapi apapun. Nabi Ibrahim dibakar, mengeluh tidak? Pernah antum tengok Nabi Ibrahim mengeluh? Tidak. Dibakar Pak. Dibakar itu ujian yang macam apa levelnya? Harus bangun Ka'bah, anak harus disembelih. Coba, Masuk dalam pernah kita dengar dia mengeluh? Tak ada. Tapi orang sekarang tak ada internet saja 3 jam, karen mati. Woi, macam kiamat sudah. Masalahnya kan berarti bukan pada ujiannya, tapi pada penerimaan kita maksudnya. mentalitas jiwa, acceptance. Dan jiwa itu hanya bisa dibentuk, dibangun dengan pendidikan, bukan pengajaran. Bukan dengar ceramah macam ini, tapi dididik dengan guru, murabbi, mursyid. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, ada soalan kedua. Apa soalan tadi? Jadi sini sahabat ini bertanya, apakah cara ataupun soalannya tadi cara untuk mantapkan iman, Cara mantapkan iman. cara untuk mantapkan iman. Saya Nabi mengajarkan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, "Wahai Mu'adz, aku sangat mencintaimu. Maka bacalah di setiap akhir salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat." Saya praktekannya di akhir salat. Ada ulama mengatakan di sujud terakhir, ada yang mengatakan selepas salam. Oh, Kalau saya biasa amalkan di sujud terakhir. Ya, karena ini sesuai dengan hadis Nabi, "Idza sajadta famakin sujudaka." Jika kamu sujud, maka mantapkan sujudmu. Yang kedua, aqrabu ma yakunul abdu ma'a rabbih fa huwa sajid. Kondisi terdekat antara hamba dengan Allah itu sujud. Ketika sujud itulah kita dekat, paling dekat dengan Allah, karena merendahkan diri kan. Nah, baca doa itu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Banyak doa-doa sebenarnya. Dan yang kedua sekali lagi, banyak baca kisah teladan. Baik para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama, para wali, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya, atau ulama-ulama Nusantara kita. Malaysia punya Tauku Paloh, Tauku Selehor, di Sabah ada tuan-tuan guru, ada waliullah siapa? Syekh Zaini Al-Falembani. Syekh Zaini Al-Falembani, ya kan? Ya. Orang Palembang dakwah ke sini, wafat di sini. Lillahi ta'ala. Tahu pikirkan, jauh mana ya anakku, bagaimana? Dah. Yakin saja perintah Allah, laksanakan sudah. Jadi kalau kita banyak mengetahui biografi orang-orang soleh, ingda dzikri salihin tanzilur rahmah. Ketika mengingat orang-orang soleh, turun rahmat. Apa itu rahmatnya? Yaitu sakinah, ketentraman dari Allah. Yang kedua, kekuatan keyakinan. Jadi ada soalan yang ketiga? Di sini ada satu, sini ada satu. Nah, boleh. Boleh. Baca dari sini dulu lah. Bagaimana kita bersiapkan hati untuk menerima suatu ilmu? Bagaimana kita mempersiapkan hati kita? Baik. Jadi soalan dari sini, bagaimana untuk menyiapkan hati untuk menerima sesuatu ilmu? Yang pertama, jangan ada suudzon kepada guru. Harus husnudzon. Jangan ada buruk sangka. Buruk sangka, jangan ada merasa lebih tinggi, lebih hebat. Gelas itu, walaupun cantik, kalau dia tidak menghadap kepada teko, air tidak akan masuk, tidak menghadap atas kan. Atau yang kedua, kalau gelas itu sudah terisi air, tidak akan masuk. Dia sudah merasa penuh. Apalagi kalau dia tertutup terbalik. Walaupun airnya dari Gunung Kinabalu itu waterfall, kita letakkan gelas 10 tahun di situ akan penuh. Karena Terbalik. terbalik. Tertutup. Jadi buka hati. Ya. Murid di hadapan guru itu macam seorang mayit di hadapan orang yang memandikannya. Digerak ke kanan, dia ke kanan, digerak ke kiri, dia ke kiri. Kenapa? Karena kita harus mematikan diri untuk menghilangkan anania, baru ilmu itu boleh masuk terima. Karena ilmu itu kan dari Allah. Berarti ilmu itu cahaya. Sementara anania, sifat keakuan, egoisme, kesombongan, takabur, itu kan kegelapan. Tidak akan bertemu nih. Pilihannya hatinya didominasi oleh kegelapan, atau masuk cahaya, hilang kegelapan.
Gitu. Baik. Soalan terakhir. Assalamualaikum. Macam mana cara untuk mengawal nafsu dari perbuatan yang haram? Baik, dia tanya. Soalan yang seterusnya sini, bagaimana cara untuk mengawal nafsu daripada perbuatan yang tercela? Mengawal diri daripada nafsu, melakukan perbuatan yang tercela. Jadikan nafsunya itu naik. Martabat nafsu. Martabat nafsu itu. Karena kita tahu martabat nafsu itu kan Yep. ada banyak. Ulama umumnya membagi menjadi 7. Ada nafsu ammarah bisu. Nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan. Ada nafsu lawamah, kadang baik, kadang buruk. Ada nafsu mutmainnah. Mutmainnah. Ya ayat Tuhan nafsul. Mutmainnah. Baru selepas itu mulhamah, radiyah, mardiyah, kamilah. Kamilah. Puncaknya. Yang pasti naikkan nafsu itu dengan cara apa? Tazkiyah. Mensucikan nafsu. Ya. Bagaimana cara tazkiyah? Apakah zikir sehari la ilaha illallah 10.000? Atau baca Quran sehari 55 juzuk? Atau 30 juzuk? Bukan itu. Tazkiyatun nafas adalah engkau baqi bihi wa fani anhu. Apa baqi bihi wa fani anhu? Engkau kekal bersamanya dan merasa fana darinya. Kekal bersamanya, bersama Allah. Merasa fana darinya, yaitu merasa fana dari diri kita sendiri. Artinya, kita melaksanakan ibadah itu semata-mata karena Allah. Untuk Allah. Menyadari bahwa kita bisa sholat. Allahu Akbar. Jangan merasa kita nih yang sholat nih. Wih, aku nih soleh lah, rajin sholat nih. Aku nih lah taat nih. Aku lah. Wih, aku kan. Keakuan. Walaupun sujud, tapi yang besar aku. Keakuan. Bukan Allah. padahal lisannya Allahu Akbar. aku yang besar. Tapi sadarilah bahwa Allahu Akbar. Ya Allah, karena engkau bagi taufik aku boleh salat. Kalau kau tak bagi taufik aku tak akan bisa salat. Ya Allah, engkau bagi hidayah aku bisa salat. Ya Allah, engkau bagi sehat aku bisa berdiri. Sehingga kita kembalikan semua kebaikan itu kepada Allah. Dan mengakui semua keburukan itu milik kita. That's the point. Itulah tazkiyatun nafas, inti daripada tazkiyatun nafas. The essence of tazkiyatun nafas. Wallahu a'lam. Jadi Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung rancangan kita. Jadi kita ucapkan ribuan terima kasih Sidi yang sudi datang bersama dengan kami dalam live kami yang serba kekurangan dengan penuh gangguan, suara-suara latar dan sebagainya. Itu seninya itu. Seni. Kalau kita tidak bisa menyabari yang kecil nih, gimana menyabari Israel macam Palestina? Masya Allah. Baik. Iya. Jahat Israel ya. Jadi sebelum kita tutup live kita Sidi, kita mohon doa daripada Sidi. Minta doa daripada Sidi, doakan kami semua insyaAllah. Dan juga semua penonton kita. Saya sebenarnya yang perlu doa nih. Jauh. Kami yang perlu doa dari Sidi nih. Nah, saya lebih. Ya, sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma atina ma ataita ibadakas salihin. Wa atina ma ataita ibadakas siddiqin. Wa atina ma ataita ibadakal mukhlasin. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min syarri ma sta'adha bika minhu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bisirril Fatihah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Jadi terima kasih kepada semua penonton. Jadi semoga ilmu yang dikongsikan oleh Sidi Bagus Muhammad Imam Ibrahim di sini dapat kita amalkan dan menjadi amal jariah kita semua insyaAllah. Jadi kami mengucapkan ribuan terima kasih dan juga mengucapkan rasa bersyukur lah. Sangat bersyukur dengan kehadiran Sidi, sahabat-sahabat yang ada di sini yang menonton live. Dan insyaAllah doakan semoga program kita ini menjadi bermanfaat pada semua. Amin. Pada semua yang melihat, menonton, terjadi inspirasi dan kebangkitan umat Islam, khususnya pemuda, khususnya bumi Sabah itu sendiri, insyaAllah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.